根本没真的，因为我怕你觉得我只是说说的，以为我在骗人，感觉你会误认我。如果你愿意相信我的男子气，可以第一笔下了，我愿相信你的心，你的孩子气 boy。So can you just trust me, and I can just trust you, and we can just trust me, and I can just love you。想要问你信不信我的爱不是谁。Lo sadar nggak sih, sekolah ini tuh makin hari makin boring. Gue sampai bosen ngeliatin tembok yang itu aja. Makanya jangan datang ke pagian. Gue aja tadi sempat mau muter dulu ke minimarket. Ya habis siapa suruh lo datang sepagi itu. Gue juga nggak tahu kenapa gue semangat hari ini. Semangat atau penasaran sama Olivia? Jangan ngomong keras-keras, tapi iya juga sih. Gue penasaran, dia tuh misterius banget. Dan tenang, nggak kayak kita yang berisik dari pagi. Iya, tapi justru itu yang bikin gue pengen kenal lebih dekat. Lo lihat deh, dia datang pasti pas waktunya. Pagi. Pagi Liv, duduk sini dong. Kalian udah dari tadi? Gue sih baru, tapi si Alita dari subuh kayaknya. Subuh apaan? Baru jam 6:30 tadi gue nyampe. Hehe, tapi emang lo tuh selalu datang pas banget ya, Liv? Gak pernah telat. Gue suka datang lebih pagi, biar nggak buru-buru. Enak sih, kalau bisa datang tenang. Gue tiap pagi pasti kejar-kejaran sama waktu. Sama, tapi gue salut sih sama lo. Kelihatan banget hidup lo tuh tertata. Nggak juga kok, kadang gue juga kacau, cuman nggak kelihatan aja. Justru itu, lo bisa nyembunyiin kekacauan lo dengan elegan. Liv, lo anak pindahan dari mana sih? Dari Jakarta, baru pindah 2 bulan yang lalu. Jakarta? Wah, pantesan vibe lo beda. Tapi keren sih. Iya, lo tuh kayak punya aura anak kota banget. Gue biasa aja kok, masih belajar nyesuaiin juga di sini. Tenang, lo udah pas banget kok di sini. Sekarang udah ada kita berdua. Lo nggak sendiri lagi. Iya, anggap aja kita tim baru lo. Lo pernah gak sih ngerasa pagi-pagi itu kayak musuh utama? Tadi gue sampai 3 kali bangun terus tidur lagi. Udah kayak drama Korea, tapi versi males-malesan. Haha, sumpah sama banget. Gue tadi tuh kebangun bukan karena alarm, tapi gara-gara nyokap nyetel lagu keras-keras di dapur. Serasa konser dadakan. Anjir, konser? Gue emang gak ada yang nyetel lagu. Gue sendiri aja kayak zombie pagi-pagi. Bangun sendiri, nyiapin sendiri, bahkan air minum juga gue lupa bawa. Tapi kalian masih kelihatan semangat banget. Padahal gue udah bangun pagi, mandi, sarapan, tapi tetap aja masih ngerasa ngantuk. Lah, lo sarapan? Wah, gila, keren sih. Lo makan apa emang, Liv? Gue dibikinin nasi goreng sama nyokap. Emang tiap hari dibekalin sih. Dia selalu bilang mending bawa sendiri daripada jajan sembarangan. Jadi ya udah, gue bawa 1 kotak penuh. Wah, parah sih. Itu enak banget. Tadi gue nyium aroma nasi goreng. Ternyata dari lo ya, pantas bikin lapar. Fix, itu wangi yang bikin perut gue bunyi. Lo bawa banyak gak, Liv? Ya cukup sih. Emang dibikinin buat kenyang sampai pulang. Kalau kalian mau, entar kita makan bareng aja. Gue juga males makan sendirian. Serius lo? Gila, hari ini kayaknya hari keberuntungan gue. Gak sarapan, tapi malah dapet nasi goreng dari temen. Dan bukan sembarang temen. Lo tuh perhatian banget, Liv. Baru kenal tapi udah ngajak makan bareng. Hehe, ya namanya juga temenan. Masa gue pelit? Kalian juga baik banget ke gue. Jadi ya gue seneng sih bisa ngobrol kayak gini. Tenang, kita juga seneng banget lo udah gabung sama kita. Serius, lo tuh beda. Beda gimana maksud kalian? Kayak lo gak banyak gaya, tapi tetap kelihatan keren. Terus lo juga ramah,
Nggak sombong, padahal gue yakin banget lo tuh bukan orang biasa-biasa. Lebay deh, gue cuma berusaha biasa aja. Nggak lebay, tapi ya udah deh. Nanti pas jam istirahat kita makan bareng di kantin ya. Gue pengen nyobain nasi goreng legendaris buatan nyokap lo. Oke, nanti gue bagi deh. Kalian harus coba sambelnya juga. Akhirnya, Bel pulang juga. Gue sumpah hampir tewas di kelas matematika tadi. Hampir. Lo mah udah tewas dari jam pertama. Tadi pas guru nanya, lo cuma bengong ngeliatin papan. Ya elah, gue tuh lagi mikir keras. Cuma ya otak gue kayak udah kepanasan, minta tidur. Gue sih ngantuk banget di jam terakhir. Tapi tadi sempet nyatet juga, biar pas belajar biar nggak bingung. Wah, lo rajin banget, Liv. Lo tuh tipe anak yang kayaknya nggak pernah dimarahin ortu ya? Nggak juga kok, nyokap gue tuh detail banget. Kalau nilai jelek aja langsung ditanyain. Tapi bokap sih lebih ke kerja terus, jarang di rumah. Sama, bokap gue juga gitu. Udah lama gak ngabarin. Gue kadang suka mikir, lebih baik gak usah berharap ya. Gue malah ya gak terlalu mikirin. Nyokap gue yang pentingin semua. Tapi ya kadang pengen juga sih ngerasain punya keluarga lengkap. Jujur ya, kadang gue ngerasa walau rumah gue gede, mobil banyak, tapi kalau pulang sepi ya tetep aja hampa. Wah, kok gue jadi melau ya? Ternyata kita semua ada ceritanya masing-masing. Dan kita bertiga tuh kayak saling ngerti satu sama lain. Gue nyaman banget ngobrol sama kalian. Gue juga, jujur ya, awalnya gue pikir Olivia tuh orangnya jutek, nyebelin, soalnya diem banget, tapi sekarang malah pengen bareng mulu. Awalnya gue juga takut loh, takut nggak bisa nyatu sama kalian, tapi sekarang malah seneng banget bisa duduk di sini, curhat, ketawa bareng. Liv, lo nanti dijemput kan? Mobilnya belum datang. Masih nunggu juga, tapi kalau kalian belum dijemput bisa bareng gue kok. Fix, gue ikut. Nyokap gue pasti telat lagi hari ini. Gue juga deh, dari tadi juga belum dicat balik. Oke, kita bareng. Tapi sebelum itu, kalian mau minum lagi nggak? Gue traktir deh. Anggap aja perayaan pertemanan baru kita. Setuju. Gue dari tadi mikir, ini tuh beneran kita lagi pulang bareng Olivia. Rasanya kayak mimpi, tahu nggak? Lo aja, gue sampai tadi ngerasa kayak artis numpang mobil bos. Mobilnya adem bener. Ya biasa aja kali, tapi gue seneng sih kalian bareng gue hari ini. Jujur ya, gue tuh selalu penasaran rumah lo kayak gimana, soalnya katanya gede banget. Ya, cukup gede sih, tapi nggak seseru yang kalian bayangin juga. Kadang sepi, tapi gue masih punya Vania, adik gue. Dia cerewet banget. Ada adik? Wah, pantesan lo kelihatan keibuan kadang. Sering jagain dia ya? Banget, kadang mama gue ada rapat, jadi gue yang nemenin Vania. Tapi mama juga nggak selalu pergi kok, dia sering nyempetin waktu. Enak ya, lo punya keluarga yang masih utuh. Gue kadang pengen ngobrol sama ayah, tapi ya gitu deh. Gue juga. Nyokap gue sih selalu ada, tapi kadang juga gue ngerasa kosong juga. Nggak tahu harus cerita ke siapa. Sekarang kita bisa cerita bareng. Kalian punya gue dan gue juga punya kalian. Lo nggak tahu, Liv. Ini tuh pertama kalinya gue ngerasa kayak punya tempat pulang selain rumah. Gue juga. Mungkin rumah lo bukan sekedar gede, tapi juga hangat. Gue pengen ngerasain itu. Nanti di rumah kalian bisa ketemu Vania. Dia pasti heboh banget lihat kalian. Gue udah siap kok. Kalau dia cerewet, gue lawan pakai jokes receh. Hahaha, semoga nggak bikin dia kabur ya. Akhirnya nyampe juga. Hari ini berasa panjang banget, padahal jam pelajaran gak seberapa. Gue capek bukan karena tugas, tapi karena mikir. Banyak banget yang muter di kepala gue seharian. Dan semua itu dimulai sejak kita makin deket sama Olivia.
Gue juga ngerasain hal yang sama. Tiap kali ngobrol sama dia, rasanya tuh beda. Bukan kayak ngobrol sama anak baru yang canggung, tapi tuh kayak kita tuh udah lama kenal. Padahal kenyataannya baru seminggu loh kita deket. Tapi bisa bikin gue sepercaya itu sama dia. Lo sadar gak sih, sejak dia dateng, sekolah berasa lebih rame aja. Tapi bukan rame yang berisik, tapi yang bikin penasaran. Semua orang kayak pengen tahu dia, tapi gak semua berani deketin. Dan gue seneng, kita termasuk yang pertama bisa deket sama dia. Iya, dan yang bikin lebih kagum, dia gak pernah sok atau jaga jarak. Padahal kan dia bisa aja cuek atau pamerin rumahnya. Tapi dia gak gitu, dia malah ngajak kita ke rumahnya dengan nada santai. Kayak ngajak main biasa, bukan pamer atau apalah. Gue kadang ngerasa kayak mau banget lihat rumahnya, tapi di sisi lain juga takut malah jadi iri atau kepikiran yang aneh-aneh. Tapi terus gue inget, dia tuh ngajak kita karena dia pengen ditemenin, bukan pengen pamer. Itu yang bikin hati gue tenang. Gue juga mikir gitu, kita harus inget, bukan karena hartanya yang bikin kita deket sama dia, tapi karena dia baik dan tulus. Lo lihat sendiri kan, tadi dia bawa bekal dan langsung nawarin kita walau belum kenal lama. Siapa coba yang sebaik itu di awal pertemanan? Tadi waktu di mobil gue lihat dia diem sebentar, terus senyum kecil ke arah kaca. Mungkin dia mikirin sesuatu, tapi yang jelas dia kelihatan seneng kita ikut. Itu bikin gue merasa kita punya peran buat temenin dia, walaupun cuma jadi teman ngobrol. Gue tadi juga lihat, dia kayak lega gitu waktu kita duduk bareng di kantin. Kayak dia ngerasa gak sendirian lagi. Gue jadi kepikiran, jangan-jangan di rumah dia juga sepi. Meskipun mewah, tapi bisa aja dia sering sendirian, terutama kalau ayahnya kerja terus. Iya, tadi dia sempat bilang sih, mamanya kadang rapat, tapi nggak sesering itu. Terus dia punya adik juga kan, Vania. Mungkin aja dia sering jagain Vania, atau justru Vania yang lebih sering nemenin dia. Tapi tetap aja beda rasanya sama punya teman seumuran. Nah, makanya pas dia bilang kita boleh main ke rumahnya, gue seneng banget. Tapi bukan cuma karena pengen lihat rumah gede, tapi karena gue ngerasa dibutuhin. Dan itu bikin gue semangat, kayak kita punya tempat di hidupnya dia. Lo yakin mama lo gak marah? Kita duduk-duduk gini dulu. Gue sih bilang ke rumah, tapi gak langsung masuk. Pengen ngobrol dulu aja. Gue belum siap tiba-tiba masuk rumah orang terus nanti tanya-tanya. Gue deg-degan loh, padahal baru teman biasa. Hahaha, lo lebay. Tapi gue ngerti maksud lo. Gue juga ngerasain ini momen penting. Pertama kalinya kita ke rumah Olivia. Gak pengen berantakan kesannya. Jadi duduk dulu bentar juga gak apa-apa. Lagian masih sore juga kok. Gue chat dia dulu ya, siapa tahu dia lagi siapin sesuatu di rumah. Gue gak mau tiba-tiba datang terus malah ganggu. Sekalian tanya juga adiknya di rumah gak. Gue penasaran banget sama Vania, soalnya katanya dia aktif dan suka cerita. Iya, tanya sekalian. Terus jangan lupa bilang makasih juga udah anterin kita bareng tadi. Soalnya kalau naik ojek, pasti kita udah kecapean banget sekarang. Dan ya, lumayan juga hemat ongkos. Hehe. Rumah lo estetik banget, Liv. Dari depan aja udah kelihatan classy. Gue kira awalnya cuma rumah gede doang, ternyata dalamnya juga cozy. Pantesan lo betah di rumah. Gue sih kalau punya rumah gini males keluar. Bener banget. Tadi pas masuk aja gue langsung pengen foto-foto. Nuansanya kayak villa Bali gitu, tapi tenang. Lo pindah dari Jakarta katanya. Jadi belum lama dong di sini. Iya, baru pindah 2 bulan yang lalu. Sebelumnya gue tinggal di Jakarta Timur. Awalnya kaget juga pindah ke kota kecil, tapi sekarang mulai terbiasa. Fania juga lumayan cepat akrab sama lingkungan barunya. Lo kelihatan udah cocok banget sama suasana sini, padahal baru pindah. Tapi gue salut sih, lo bisa tetap kalem walaupun banyak yang pengen deketin lo. Iya, Liv, lo tuh beda. Bukan tipe orang yang so akrab, tapi malah bikin orang nyaman. Makasih ya, kalian baik banget. Gue juga senang akhirnya bisa punya teman ngobrol kayak kalian. Biasanya abis sekolah gue cuma duduk di sini nunggu Fania turun dari kamar. Kalau kalian sering main kesini juga nggak apa-apa kok. Liv, gue penasaran deh. Lo tuh sebenarnya anak rumahan banget ya. Soalnya aura lo tuh kalem gitu, kayak nggak yang suka main keluar. Gue sih kalau rumah gue kayak gini pasti mager kemana-mana juga sih.
Haha, iya, gue emang lebih suka diem di rumah. Tapi bukan berarti gue antisosial loh. Kadang gue juga pengen main, cuman bingung mau kemana. Makanya pas kalian ngajak ngobrol pertama kali gue seneng banget. Dan lo tuh bukan cuma cantik, tapi sopan juga. Bener-bener ada vibes-nya. Jarang banget ada anak pindahan yang cepet nyatu tapi tetap kalem. Gue sama Zoya awalnya kira lo tuh bakal susah dideketin. Gue juga awalnya takut salah omong atau dikira jaim. Soalnya di Jakarta tuh keras banget lingkungan sekolahnya. Pas pindah ke sini gue pengen mulai dari nol, jadi diri sendiri aja. Wah, keren sih. Gue jadi makin respect. Kayaknya kita bakal cocok banget sih bertiga. Liv, kalau suatu hari nanti kita ngajak nginep bareng, lo boleh kan? Ya ampun, boleh banget. Kapan aja kalau kalian mau bilang aja. Kamar Fania juga suka kosong. Dia biasanya tidur sama mama. Nanti kita bisa nonton film, cerita-cerita sampai pagi. Liv, gue baru sadar deh. Ini rumah lo gede banget ya, tapi lo nggak pernah ngomong soal itu sebelumnya. Banyak banget teman gue yang kalau punya rumah gede pasti langsung update tiap sudutnya ke story. Lo tuh low profil banget, tapi tetap kelihatan classy. Gue jadi makin penasaran sebenarnya lo tuh nanya siapa sih? Maksud gue kerjaan orang tua lo gitu. Tapi santai aja kalau lo gak mau jawab, juga nggak apa-apa sih. Cuma penasaran aja, hehehe. Hehe, sebenarnya nggak ada yang spesial sih. Papa gue kerja di luar kota, kadang seminggu baru pulang. Mama kadang rapat juga, tapi dia sering di rumah kok. Terutama kalau gue sama Fania lagi butuh sesuatu. Kalau rumah ini ya udah dari papa pindah ke sini sih, jadi kita ikut aja. Gue juga baru beberapa bulan di sini. Gue juga nggak suka terlalu umbar-umbar, takut dikira sombong. Makanya gue lebih nyaman diajak ngobrol kayak gini daripada ditanya-tanyain soal materi. Iya sih, bener juga. Kadang tuh orang langsung nilai dari luar doang. Tapi lo beda. Dari awal kita kenal, lo nggak pernah sok atau ngatur-ngatur. Gue malah mikir, wah ini nih orang kaya yang beneran, nggak banyak gaya. Dan lo tuh kayak bener-bener peduli, nggak cuma basa-basi doang. Makanya gue sama Zoya betah banget ngobrol di sini. Gue juga seneng banget kalian main kesini, serius. Soalnya kadang gue tuh ngerasa aneh aja. Rumah gede tapi sering sepi. Fania sih kadang rame, tapi beda ya rasanya kalau ngobrol sama teman seumuran. Apalagi kalian berdua, gampang banget bikin suasana jadi rame. Kayak udah kenal lama aja gitu. Hahaha, emang udah cocok banget sih vibe-nya. Kita tuh kayak trio yang pas banget. Gue sama Aleta juga biasanya nggak langsung klik sama orang baru, tapi entah kenapa sama lo tuh gampang. Dan jujur aja dari pertama lihat lo datang ke sekolah, gue langsung ngerasa nih orang pasti seru. Tapi baru sekarang ngobrol begini, gue makin yakin. Pokoknya jangan bosen ya sama kita-kita. Gue yang takut kalian bosan duluan. Haha, tapi serius gue seneng banget hari ini kayak akhirnya punya temen yang bisa ngobrol panjang dan gak canggung. Dan kalian tuh perhatian banget. Gue gak nyangka lo pada mau main ke rumah gue. Kalau kalian seneng di sini main aja kapan-kapan. Fania juga pasti seneng, apalagi dia suka banget kalau ada yang rame-rame kayak gini. Gila, Olive tuh baik banget gak sih? Kita diantar sampai depan rumah. Gue bahkan belum pernah diantar segitunya sama sepupu gue sendiri. Dan lo nyadar gak? Tadi pas masuk rumahnya, suasananya adem banget. AC-nya 2 kali lebih dingin dari sekolah. Belum lagi ruang tamunya luas parah. Banget, gue sampai gak enak napak. Mana semuanya rapi, bersih, wangi kayak rumah di drama Korea. Gue tuh beneran ngerasa kayak tamu penting. Olive tuh orangnya halus ya, gak pernah pamer. Tapi sekali masuk ke dunianya, kita langsung ngerasa kayak tamu VIP. Makanya gue mikir kalau kita terus dekat sama dia, mungkin kita bisa ngerasain hidup yang kayak gitu juga, ya nggak sih? Lo maksudnya manfaatin dia? Enggak secara kasar, tapi ya kita bisa dapat banyak hal, punya teman kaya, siapa yang nolak? Siapa tahu nanti bisa bareng belanja, dapat hadiah ulang tahun yang beneran mahal. Atau diajak liburan bareng keluarganya. Gila sih, gue udah kebayang naik pesawat pribadi. Hahaha, jangan ngayal dulu, kita harus sabar. Deketin pelan-pelan, bikin dia nyaman, bikin dia percaya. Bener, kalau udah nyaman, dia nggak akan nyadar kalau kita cuma ya numpang kehidupan dia. Ya udah, mulai besok kita harus makin lengket. Jangan sampai dia ngerasa sendiri. Kita harus ada terus. Tapi tetap jaga image ya. Jangan sampai kelihatan murahan atau terlalu ngarep. Tenang, gue ahli dalam hal itu. Alivia gak bakal sadar. Kamu capek nggak hari ini, Liv? Lumayan mah, tapi tadi di sekolah nggak terlalu sibuk. Zoya sama Alita ngajak ngobrol terus.
Bagus dong, berarti kamu mulai punya teman ya? Iya, cuman aku masih suka ngerasa aneh aja. Mungkin karena belum terlalu deket, aku masih belajar ngerti mereka kayak gimana. Kak, temen kakak itu baik nggak sih? Ya, mereka kelihatannya baik, tapi aku belum bisa yakin juga. Kadang aku ngerasa mereka itu suka nanya-nanya hal yang gak penting. Itu wajar, namanya juga masih kenal awal. Jangan buru-buru percaya, tapi juga jangan langsung curiga. Makanya aku bingung, Ma. Aku pengen punya teman, tapi takut salah pilih. Kalau Kak Olivia sedih bilang ke aku aja, nanti aku marahin mereka. Hahaha, iya, kakak punya bodyguard kecil nih. Kalian berdua itu lucu banget, bener juga kata Fania. Kamu jangan nyimpan sendiri kalau yang bikin gak nyaman. Tenang, Ma, aku pasti cerita. Tapi sejauh ini belum ada yang nyakitin sih. Cuman ya, kadang aku ngerasa kayak mereka terlalu tertarik sama aku. Tertarik karena apa? Gak tahu, bisa jadi karena aku anak baru atau karena mereka penasaran soal rumah kita, keluarga kita. Mungkin mereka belum pernah punya temen kayak Kak Olivia. Mungkin juga, tapi aku nggak pengen mereka deketin aku, cuman karena aku kelihatan beda. Iya, Ma, aku bakal hati-hati, tapi aku juga nggak mau terlalu nutup diri. Kamu gak sendiri kok, di rumah kamu punya mama sama Fania. Dan itu udah cukup banget buat aku. Aku juga senang punya Kak Olivia, tapi kakak jangan banyak mikir ya, nanti pusing. Hehe, iya, aku cuma lagi butuh waktu buat ngerti semuanya. Pelan-pelan aja, Liv. Yang penting kamu jujur sama diri sendiri. Dulu waktu masih di Jakarta, aku pikir pindah kota bisa bikin semuanya lebih sederhana, lebih tenang. Tapi ternyata dimanapun aku berada, tetap aja sama. Zoya dan Aleta mereka baik, tapi kadang aku ngerasa terlalu cepet deket sama orang tuh. Kayak buka pintu yang belum tentu aman buat dimasukin. Tapi ya, kalau nggak dicoba, aku juga nggak akan pernah tahu. Papa kerja di luar kota, Mama juga sibuk. Tapi malam ini aku bisa berdiri di sini sendiri, nggak takut. Karena aku belajar, kadang kesepian itu bukan musuh, tapi waktu buat pikir lebih jernih. Besok kalau mereka ngajak ketemu lagi, aku akan lebih siap, bukan buat percaya, tapi buat melihat siapa yang sebenarnya ada buat aku dan siapa yang cuma numpang mampir.